Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya 2 tahun ditolak oleh Google AdSense. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, sebelumnya saya mau minta tolong nih buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Karena kedepannya nanti saya akan membuat banyak video tutorial tentang blog gitu ya teman-teman. Oke, yang udah subscribe terima kasih. Kita masuk ke videonya. Nah, jadi teman-teman, saya mulai blog itu 2013 ya. 2013 mulai iseng, 2014 masih iseng, 2015 mulai serius. Nah, di 2015 itu saya membuat blog dari Blogspot ya teman-teman. Kemudian saya daftarkan ke AdSense. Zaman dulu tuh daftar AdSense gak susah sekarang teman-teman. Jadi gampang diterima gitu. Tapi karena kesalahan saya gitu ya, karena banyak menerapin trik-trik yang sebenarnya nggak benar gitu, akhirnya malah AdSense saya di-banned. Kemudian saya mendaftarkan lagi AdSense gitu ya. Selama pendaftaran itu hampir 2 tahun ya. 2 tahun itu pendaftaran saya nggak diterima teman-teman. Dan berkali-kali ditolak oleh AdSense gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru mengajukan 2 kali atau 3 kali ditolak itu jangan sampai putus asa teman-teman. Karena saya sudah merasakan yang namanya ditolak oleh AdSense itu ratusan kali ya. Bayangin aja teman-teman, 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah, hampir 3 tahun lamaran AdSense saya itu selalu ditolak. Alasannya banyak teman-teman, misalkan dari navigasi yang sulit, terus artikelnya itu tidak memberikan nilai yang bermanfaat gitu-gitu ya. Pokoknya banyak lah teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di email penolakan itu kan banyak, dan di email penolakan itu kan dia nggak spesifik ya menyebutkan alasan penolakan teman-teman, cuman menyebutkan indikasi-indikasi kenapa blognya ditolak. Salah satunya seperti navigasi sulit. Nah, navigasi sulit itu apa sih sebenarnya teman-teman? Blognya itu sulit untuk dinavigasi. Jadi kita sulit, misalnya kita mau pergi ke home itu sulit, nggak ada tombol home gitu ya. Kalau misalkan menu-menunya kalian tidak buat seperti kategori-kategori yang kalian tulis gitu ya, dan juga mungkin kalian tidak membuat menu tambahan seperti info, syarat dan ketentuan, terus disclaimer gitu ya teman-teman. Itu juga berpengaruh di pelamaran Google AdSense ya. Walaupun mungkin nggak semuanya gitu. Saya juga nggak tahu nih Google kayak mana nih. Tapi yang jelas review itu ya 2 kali kan reviewnya teman-teman. Yang pertama itu kan cuman review websitenya, yang kedua baru review lamarannya, website kalian itu diterima atau tidak gitu ya. Nah, di review kedua itu yang jelas yang melakukan review itu bukan robot ya teman-teman, tapi manusia gitu. Jadi ya sebisa mungkin janganlah kalian membuat konten-konten yang banyak tapi kontennya artikelnya contekan atau kupas itu kan mungkin, atau membuat konten yang dibanjiri dengan teks yang gak beraturan gitu ya. Banyak, karena dulu di awal-awal ngeblog itu banyak teknik-teknik seperti itu teman-teman, seperti menambahkan list kata-kata yang mungkin dicari, misalkan cara membuat nasi goreng dan memasak nasi goreng terus gitu-gitu. Padahal itu tuh sebenarnya nggak bagus karena keyword flooding ya teman-teman. Keyword flooding itu membanjiri artikel dengan keyword, dan itu menurut Google itu udah nggak bagus gitu ya. Makanya sekarang jarang kan blog-blog yang menggunakan teknik tersebut. Terus ada lagi ya, penolakan yang saya alami itu disebabkan karena blognya belum siap gitu ya. Jadi apa sih blog belum siap itu? Jadi segini teman-teman, selama proses pengajuan lamaran gitu ya, saya itu sempat mengganti atau mengutik-utik tema dan juga plugin teman-teman. Mungkin teman-teman nggak ada yang nggak tahu nih. Misalnya kalau kita mengajukan lamaran Google AdSense gitu ya, kita tuh nggak boleh sama sekali menyentuh pengaturan terutama di tema dan juga plugin ya kalau kalian menggunakan WordPress, atau menambahkan navigasi atau mengedit apapun gitu ya teman-teman, kecuali mungkin membuat artikel gitu. Karena apa? Karena waktu peninjauan itu nanti kalau misalnya kalian mengedit misalkan mengganti tema atau merubah menu gitu ya, biasanya nanti akan ditolak teman-teman. Alasannya karena blog kalian itu belum selesai sepenuhnya gitu ya. Jadi ya itu saya dulunya sering gitu ya, karena nggak tahan gatel kan lamaran AdSense yang kedua kan tuh lama, bisa seminggu, bisa lebih ya, bisa setengah bulan gitu ya teman-teman. Nah, di situ jangan sampai kalian ditolak gara-gara blog belum siap diluncurkan. Jadi saat mengajukan lamaran AdSense minimal setengah bulan sebelumnya itu kalian sudah tidak mengutik-utik. Kalian hitung gitu.
kalian misalkan memang mau ngajukan gitu, kalian persiapkan dari sekarang apa yang mau kalian perbaiki, itu kalian perbaiki dulu semua. Setelah itu kalian berhenti, baru ngajuin ke lamaran AdSense gitu. Oke. Konten tidak memadai. Konten tidak memadai itu apa sih teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang ditolak juga dengan alasan kontennya tidak memadai. Padahal kalau kalian mungkin berpikir konten kalian itu udah banyak, tapi kok tetap ditolak gitu ya? Apa gitu? Maksudnya kurang memadai itu gimana gitu? Jadi di sini tuh review dilakukan oleh manusia teman-teman. Jadi manusia itu pasti membaca apa yang kalian tulis, dan juga dia pasti melihat gitu artikel yang lain. Nah, kalau misalnya konten kalian itu dianggap nilainya atau value-nya itu nggak cukup gitu ya, atau tidak terlalu baik di mata reviewnya atau yang melakukan review di website kalian, tentu aja nanti lamaran AdSense kalian akan ditolak karena mungkin dianggapnya website kalian itu belum siap untuk dimonetize gitu ya, karena kan mereka mencari penayang iklan kan yang pasti yang berkualitas gitu ya. Oke, nah itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mungkin konten tidak memadai, saran saya ya update artikel yang baik ya teman-teman. Karena beberapa permasalahan di beberapa postingan ya teman-teman di grup blogger Indonesia itu ada yang mengatakan kalau 10 artikel udah diterima, tapi ya tentu aja artikelnya bagus dan panjang ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu situs tidak sesuai dengan kebijakan AdSense. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih ya, kalau Google itu menerapkan kebijakan untuk tidak menayangkan iklan kepada blog-blog yang mengandung misalkan perjudian, obat-obatan terlarang, body shaming atau penghinaan gitu ya, terus konten rasis dan mengandung keagamaan. Jadi teman-teman kalau mau bikin blog baru mau dan kalian ingin serius gitu mengelolanya dan mencari uang dengan cara mendaftar ke Google AdSense, saran saya jangan membuat konten-konten yang melanggar gitu ya. Jadi caranya itu kayak mana sih mencari tahu konten ini melanggar atau tidak? Kalian lihat di hukum di Indonesia itu ya. Kalau menurut saya, kalau saya baca-baca ya itu hampir sama dengan Google AdSense. Yang penting kalau membuat website jangan menyalahi konten berhak cipta, misalkan seperti download lagu atau streaming film, itu kan berhak cipta ya teman-teman. Jadi kalian gak bakal bisa gitu kecuali kalian emang memegang hak cipta untuk menyiarkan lagu atau memberikan menyebarluaskan film yang kalian tampilkan di website gitu ya. Dan itu pasti aja gak murah ya teman-teman. Kalau misalnya kontennya streaming itu sudah pasti ditolak karena dia terkena kendala di hak cipta. Selanjutnya tidak dapat meninjau website Anda. Nah, kalau tidak dapat meninjau website Anda itu biasanya kesalahan pada penempatan kode iklan. Coba kalian teman-teman tempatkan kode iklan itu di daerah yang mudah dilihat, misalkan seperti di tengah artikel ya. Biasanya kalau misalnya review kalian tempatin 3 aja, di bagian header, terus di sidebar, kemudian di tengah artikel. Nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena review doang ya. Nanti kalau misalnya diterima baru kalian cari penempatan yang sesuai dan juga memberikan penghasilan yang maksimal. Oke. Selanjutnya akun terkait dengan akun lain. Nah, akun terkait ini apa sih teman-teman? Biasanya mungkin website kalian atau mungkin identitas yang kalian gunakan itu mirip atau ada ya digunakan sebelumnya untuk mendaftar AdSense. Misalnya kalian pernah mendaftar gitu ya menggunakan email A gitu, dan identitasnya itu mirip dan alamatnya mirip gitu. Jadi kalian itu dianggap memiliki AdSense lain gitu, AdSense yang sudah diterima. Jadi kan setiap orang itu kan, setiap individu itu kan hanya diperbolehkan memiliki satu akun AdSense. Jadi untuk cara mengatasinya gimana teman-teman, coba bisa menggunakan handphone lain, terus menggunakan alamat ya, misalkan alamat kampung atau lain gitu ya teman-teman. Yang penting jangan menggunakan identitas yang lama yang kalian gunakan untuk mendaftar ke AdSense sebelumnya, atau mungkin yang udah diterima atau udah di-banned gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman, sharing pengalaman saya ditolak Google AdSense selama 3 tahun. Yang mudah-mudahan apa yang saya alami ini nggak terjadi ke kalian, dan mudah-mudahan nama AdSense kalian segera diterima dan juga sempat bisa menghasilkan uang gitu ya dari website kalian. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang di video kali ini, saya mohon untuk teman-teman memberikan komentar dan juga kritik dan saran di kolom komentar di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Oke. Di sana teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.